Kalau sudah ngumpulin uang untuk FIRE, tapi ditinggal pasangan, harus gimana ya? Kita bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to channel Samuel dan Claudia. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan juga support terus channel kami. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kebalik hari ini memperkenalkannya. Oh iya. Oke, hari ini kita mau jalanin segmen Tanya Kosem. Buat kalian viewer baru mungkin banyak yang belum ngeh, kita punya alamat email helpline. Bukan helpline. Bukan helpline ya. Jadi apa ya, kalau teman-teman mau cerita, mau curhat tentang isu financial kalian yang mungkin agak jelimet atau ada Kasus-kasus kasus-kasus menarik yang kalian ingin dapat opini dari kami, bukan konsultasi ya, opini. Silahkan di email ke tanyakosem@gmail.com. Emailnya ada di bawah di description box, dan kalian bisa nanya apa aja. Kalau nanya di komen di Instagram kan pendek-pendek, kalau di email kan bisa panjang lebar cerita. Nah, kami nggak akan bahas semua cerita, kami nggak akan reply ke semua email, tapi kami baca semua email yang masuk dan beberapa yang memang kami rasa ini orang lain bisa benefit nih dari story kalian, kita akan jadiin video seperti video dari teman kita. Kita sebut saja namanya Mawar hari ini. Oke, kita dapat email dari Mawar. Aku bacain dulu emailnya ya. Izin mau tanya Kosem dan Ciko, bagaimana pandangan kalian terkait kalian sudah FIRE? Kan itu dikumpulkan bersama. Andai suatu saat ada yang meninggal lebih dulu, tapi belum terlalu tua, karena ada kemungkinan pasangan yang ditinggal menikah lagi. Apakah kalian ikhlas jika salah satu pasangan menikah lagi dan ikut menggunakan uang FIRE yang kalian perjuangkan bersama? Apakah sudah pernah dibahas? belum Belum. kebetulan. Makanya jadi video nih untuk Mawar. Karena saya juga sudah menikah, juga sedang menabung untuk hal-hal penting di masa depan, meski tidak tahu apakah akan FIRE atau tidak. WKWK. Tapi kadang ada rasa overthinking. Ini OVT, aku pikir Opera Van Java, salah ketik. Ketahuan umurnya ya. OPT. Overthinking ya, seperti yang saya tanyakan, tapi saya selalu suka dengan cara pandang kalian. Siapa tahu mungkin bisa membuat saya lebih ikhlas dalam menabung buat masa depan nanti. Hihi. Terima kasih ya jika berkenan dijawab di YouTube-nya. Oke, yang pertama. Terima kasih dulu, terima Oh kasih ya, buat terima Mawar buat kasih. pertanyaannya. Jadi teman-teman bisa juga berkesempatan dijawab pertanyaannya seperti Mawar, tinggal kirim email aja, curhat apa aja, nama pasti akan kami samarkan, cuman story-nya dan esensi message-nya ya yang akan kita share buat netizen. Dan paling penting nih harus dijawab adalah kalau yang meninggal lebih tua, kalau pasangan meninggal lebih dulu tapi belum terlalu tua, ada kemungkinan pasangan tinggal menikah lagi. Masalahnya kalau misalkan kita meninggal pasangannya udah tua pun bisa aja loh dia menikah lagi. Kenapa umur dijadikan halangan ya? Bisa Kalau aja ya. ya bisa aja Iya, ya. iya, betul. Malah yang tua-tua dapat yang muda tuh sering di film-filmnya. Iya, di dalam kehidupan nyata juga banyak. Nggak mesti yang dapat lebih muda, dapat yang seumuran juga banyak. Anyway, maksudnya bisa terjadi. Ini maksudnya sangat valid pertanyaannya. Iya, bisa sangat terjadi dan sangat real ya. Pandangan kami ya, jadi yang pertama pandangan kami adalah ya harta nggak bisa dibawa mati. Kalau kalian Udah mati. sudah mati, ya sisanya tinggal itu kotak 2x1 itu ditaruh dikubur gitu ya atau dibakar, dikremasi, bakar ayam bakar loh. Ya udah kalian nggak tahu apa-apa lagi, ya tergantung kepercayaan masing-masing ya. Ada yang percaya kita lahir kembali, ada yang percaya kita ke surga, karma dan segala macam. Ya itu tadi, tapi ya itu nggak ada yang tahu kalau mati kita kemana. Tapi ya kalau soal harta yang dikumpulkan di dunia, ya adanya di dunia, nggak akan kita bawa kemana-mana. Jadi harus rela, ya mau nggak mau harus rela. Harta yang kita tinggalkan, ya pasti yang pakai nanti orang-orang terdekat, suksesor-suksesor kita. Kalau sudah punya anak ya buat anaknya, kalau sudah punya pasangan buat pasangannya, kalau belum punya pewaris mungkin boleh list nama kami sebagai pewarisnya, nggak ya, bercanda. Mungkin ke orang tua. Tapi intinya tapi intinya harta itu kan sesuatu yang kita kumpulkan untuk support hidup kita di dunia gitu kan, untuk support lifestyle kita, ya kalau ada lebihan kita jadi berkat buat orang lain selama kita ada di dunia. Tapi kalau sudah keluar dari dunia, tentu ceritanya beda gitu, betul kok. Betul banget ya, namanya uang itu kan kita nggak bisa bawa uang mati atau harta apapun lah yang di dunia ini.
sebenarnya juga point of view-nya juga kan tadi yang tanya Mawar kalau saya mati, terus pasangan saya nikah lagi terus gimana ya? Tapi sebenarnya bisa kebalikannya juga ya, kalau misalkan pasangannya mati duluan, terus Mawar dapet semua hartanya, terus ya kan maksudnya iya terserah Mawar gitu kan, mau diapain aja. Memang makanya kita nggak boleh merasa hidup itu hanya untuk uang kali ya. Jadi ya mungkin memang hidup perlu uang, oke realistis, tapi yang kita kejar mungkin bukan cuman uangnya. Tapi ini mungkin ada hubungannya sama itu loh, omongan orang dulu yang suka bilang, "Ngapain nabung-nabung?" Apa, YOLO aja gitu. iya, apa namanya, kan dulu juga papa suka bilang deh, "Ngapain sih nabung, Entar juga ada lagi rezeki. entar juga ada lagi, nggak dibawa mati," gitu ya. "Entar kalau nabung, lu keburu mati, Nggak ada kenapa nih nggak ada yang nikmati," gitu. Iya, ini sebenarnya kayaknya omelan orang tua zaman dulu gitu, ya nggak sih? yang ya sebenarnya zaman dulu Zaman sekarang sekarang pun juga ada juga sih ya. YOLO ya, maksudnya masih relevan. Tapi jadi gimana nih, jadi to begin with kan memang, kalau menurut kami penting untuk bisa nabung, penting untuk persiapan, hari besok. Karena ya hidup kan kita harus optimis ya. Kenapa mikirnya, ya Takut udah mati. iya kenapa mikirnya besok nggak ada kesempatan menikmati kayak gimana ternyata kalau umurnya masih panjang. Tapi ternyata di sisi lain ya, kita nggak pernah tahu ya maksudnya kondisi ekonomi besok kayak gimana, kerjaan masih tetap ada apa enggak, karena bisa aja perusahaan tutup, Right. bisnis apapun bisa aja tutup. Sedangkan kita umurnya mungkin masih panjang kan optimis ya ceritanya. Iya memang tetap harus menabung. Nah tapi financial goals-nya apa yang tiap orang beda-beda, nggak mesti kok kita nggak mesti menabung sampai harus FIRE gitu ya. Cuman hal-hal yang pasti harus kita siapin ya dana pensiun. Karena kan setiap kita pasti tua ya, setiap kita pasti, nggak mau kerja terus kan, dan mungkin ada satu hari kita udah tua dan udah nggak bisa kerja lagi, jadi kan tetap butuh uang selama hidup ya. Tapi sekarang kita udah kerja keras segala macem, oh ternyata misalkan tadi ya, oh ya saya udah kerja keras buat dana pensiun, ternyata tapi saya umurnya nggak sampai pensiun gitu ya, tapi udah nabung, ya udah gimana, ya harus ikhlas ya. Mmm. Karena kan ya memang kita prepare prepare harus prepare gitu ke depannya, apakah itu kepakai atau enggak ya kita nggak pernah tahu, tapi kalau misalkan sampai kepakai, maksudnya kalau sampai umur panjang gimana ya, kan udah ready, kalau misalkan kita ternyata nggak sampai umurnya segitu, terus nggak bisa menikmati uang pensiun misalkan, buat diri kita sendiri gitu ya, ya nggak apa-apa kan kita juga hidup kan di selama waktu kita ngumpulin makanya juga jangan terlalu semuanya ditabung gitu kan, sampai hari ini kita nggak ada joy-nya ya, kita juga harus pintar-pintar membagi. Aku jadi inget kata-kata salah satu guru aku waktu kuliah dulu di Jepang, dia bilang dia dia seorang yang religius ya, seorang Kristen yang religius, terus dia bilang, "Saya sering di-challenge iman saya, oleh teman-teman saya yang ateis," gitu. "Kamu nanti sudah berbuat baik, sudah susah-susah hidup dalam apa, kodratnya Tuhan gitu ya, membaca Alkitab dan mempraktekkan firman Tuhan, nanti kalau kamu mati taunya Tuhan nggak ada gimana?" Gitu kan. Terus dia bilang, "Ya sudah, paling tidak saya sudah hidup dengan baik dan jalan hidup orang Kristen itu berbuat baik ke orang, it's not a bad way to live your life," gitu kata dia. "Nanti kalau saya mati, kalau kalau ternyata Tuhan tidak ada, kalau ternyata cuma ada kegelapan dan ya udah saya hilang aja gitu, ya udah nggak apa-apa, at least I've lived a good life." Terus dia balikin, "Ya kalau kamu gimana? Seumur hidup ateis, tiba-tiba kamu mati melek lagi, ternyata Tuhan depan mata, ayo lo gimana?" Gitu. Jadi itu sih mengingatkan aku ke situ sih. Why not live a good life? Why not live a plan and Responsible prepare life and ya. responsible life? Why not gitu? There's a lot of benefits of living a plan life such as that. Iya. Yang kedua tadi apa? Gimana? Nah selanjutnya kalau memang segitunya kita mau apa ya, mengatur gitu ya, gimana cara penggunaan uang yang sudah kita tabung capek ya selama Hmm. masih hidup, waktu kita meninggal, selalu ada opsi-opsi, hukum ya, legal seperti mungkin dari awal kalau memang ini mungkin agak tarik dikit ya, mungkin buat teman-teman yang mau merit nih jadinya, oh ya bener juga ya gimana nih gue, mau nikah bentar lagi, gue udah capek-capek nanti nabung berdua terus pasangan udah meninggal oke bisa bikin prenup ya, Hmm. perjanjian pernikahan. Nah, Kamu kaya raya nih sebelum menikah, duitku udah banyak banget gitu. Gua nggak mau nih diutak-atik sama pasangan ya gua. misalkan gue mati, terus uangnya semua buat pasangan, gue nggak mau, maunya ke keluarga besar gitu misalkan, atau misalkan maunya ke anak aja, ya bisa juga itu diatur di prenup, di perjanjian pranikah. Nah kalau udah keburu nikah gimana? Jangan sedih,
Karena perjanjian Posnap posnap itu bisa dibikin juga. perjanjian setelah menikah itu juga ada. Jadi bisa diatur. Kalau misalkan masih kurang yakin bisa menuliskan surat wasiat. Surat wasiatnya tentunya yang ditulis di depan, pengacara ya atau Bukan bilang tulis di kertas HVS terus difoto ya, upload di sosial media tuh pernah tuh beberapa tahun lalu tuh bikin surat wasiat atau prenup tapi bikin sendiri gitu. Nah itu nggak ada kekuatan hukum ya teman-teman ya. tetap harus panggil pengacara ya. Pakai pengacara, dinotariskan. Nah, jadi di warisan itu bisa ditulis dengan jelas nih, misalkan, "Oke, saya punya uang," misalkan ya, 100 miliar. "Oke, saya mau kasih, pokoknya 50 miliar buat anak satu," gitu ya. Misalkan 25 Sisanya buat miliar kosan dan ciklao. oh, enggak, dari tadi ngarep ya, enggak. Iya, jadi pokoknya bisa diatur, maunya buat oke, saya mau buat istri atau buat pasangan berapa, buat anak satu berapa, anak kedua berapa, anak ketiga berapa, misalkan mau dikasih ke saudara atau bahkan yang bukan ada hubungan darah sekalipun yang mau kasih ke yayasan apapun, nah gitu itu bisa. Ya saya mau kasih sekian, boleh. Terus udah gitu mesti diatur juga ini mau cairnya kapan gitu ya, misalkan mau didepositoin dulu sekian tahun, cairannya pelan-pelan atau nanti buat anak tapi tunggu dia umur 17 gitu ya baru dicairin, itu bisa. Jadi semuanya bisa diatur di dalam surat wasiat yang tentunya tadi harus resmi tadi ya. Jadi semuanya bisa diatur. Nah tapi ya mungkin lapis 2-nya dari diskusi ini, tadi kan lapis 1 solusinya gitu kan, kita gimana cara kita me me menyelesaikan overthinking-nya, tadi kan si Mawar bilang, "Saya ini overthinking," gitu. Nah, oke, sebenarnya overthinking bisa diatur. Nah, tapi layer keduanya, aku mau bahas kenapa kita sampai jadi overthinking, kenapa Mawar jadi sampai overthinking. Jadi, nah setelah kita bahas gimana sih ngatasin overthinking-nya si Mawar, yang kedua yang kami mau bahas adalah kenapa sih si Mawar sampai jadi overthinking. Karena menurut saya, memang pernikahan ini sesuatu yang besar gitu, sesuatu yang secara apa ya, ibaratnya kalau kamu mikirnya hitung-hitungan banget, ini nggak bisa dihitung gitu pernikahan. Kalau kamu hitung-hitungan misalkan saya invest ke bisnis kamu, return-nya berapa nih, dalam berapa bulan saya bisa balik duit saya. Kalau kamu masukin duit ke deposito, oh, bunganya berapa, ini Dan berapa berapa lama sekali gitu bisa dipanen bunganya. Kalau beli reksadana, beli beli perusahaan dan lain sebagainya bisa ini, lihat valuasinya naik. Kalau pernikahan nggak bisa, sayangnya gitu ya. Kami udah menikah 11 tahun dan udah punya anak satu dan juga ngelihat dari teman-teman yang lebih senior yang udah menikah mungkin puluhan tahun, udah apa, silver marriage, golden marriage. Ya pernikahan itu memang nggak ada garansi apa-apa gitu, nggak ada garansi apa-apa kamu akan dapat pasangan yang, sakinah, mawaddah, warohmah, bener nggak? Atau ya apa, penuh dengan kebijaksanaan gitu, terus bisa baik terus gitu. Ada resiko, selalu ada resiko dan memang memang bisa bikin overthinking gitu. Tapi ya, yang namanya kita hidup kan kita ingin juga punya harapan, punya cita-cita, punya optimisme gitu. Jadi sebenarnya ini lebih ke memilih cara hidup ya. Kalian mau hidup dengan penuh overthinking, dengan penuh ketakutan, atau memilih hidup dengan optimisme tadi. Tentunya optimismenya juga nggak buta ya. Jadi nggak kayak, ya udah aku optimis hari ini aku melek laki-laki pertama yang aku lihat akan kunikahi gitu kan. Itu nggak, itu gila namanya ya. Jadi berusaha mengenal pasangan kalian sebaik-baiknya, berusaha ngomongin sebanyak mungkin hal yang bisa diomongin sebelum pernikahan dan komunikasinya nggak berhenti setelah menikah, tetap open communication, jujur, selalu apa, terbuka ya terutama soal keuangan, soal harta, soal harapan. Jadi komunikasi yang terbuka itu akhirnya membuat, pernikahan yang penuh dengan tanda tanya ini jadi gampang lebih jatuhnya. gampang lah. Lebih gampang, bukan gampang sekali Lebih sedikit misteri yang harus karena iya, karena kamu tahu orang yang kamu ajak ngomong tiap hari ini adalah partner yang isi kepalanya kira-kira kamu kebayang lah gitu. Yang kira-kira kamu sukanya dia apa, harapan dia apa, kamu pun tahu. Jadi kalau kalian punya trust, kalau kalian punya good faith sama satu sama lain, at least besok demi besok, satu hari berlalu mudah-mudahan ya. dengan baik gitu, mudah-mudahan. Jadi memang marriage is an exercise of trust. It's an exercise, the ultimate exercise of trust, di mana kalian harus mau nggak mau, suka nggak suka harus percaya sama pasangannya. Nggak bisa, apa ya, segala macam prenup dan perjanjian segala macam, Mungkin itu mungkin bisa melindungi, tapi at the end of the day, kalau orangnya emang not trustworthy, ya susah gitu ya. ya jadi mungkin balik lagi ini harus ditarik ulang waktu menikah gitu ya, ini kenapa mau nikah sama ini orang gitu ya, udah percaya belum?
Karena ya tadi itu ya menikah kan dua entitas Menjadi satu. jadi satu gitu. Jadi segala-gala jadi satu, bukan cuman kita ngomongin soal keuangan ya, tapi soal gaya hidup, soal nanti keluarga besar, pandangan hidup, mimpi-mimpi itu semuanya blur dibuat jadi satu Dibaur. gitu ya. Dan dia memang harus teamwork jadinya. Nah, kalau memang dari awal merasa belum yakin atau belum percaya bisa apa ya, bisa sejalan gitu, bisa sevisi atau kayaknya nih kayaknya Ada susah lah gitu, banyak ada yang lampu masih kuning. banyak yang kayaknya mendingan nggak usah buru-buru lah gitu ya, mendingan coba ngomongin lagi, mendingan didiskusiin lagi yang poin-poin yang masih ngeganjalnya ini apa, gitu. Apakah ini sesuatu hal yang prinsip, sesuatu hal yang kayaknya, "Aduh ini gue nggak bisa nih, nggak bisa banget," ataukah ini hal yang bisa di masih bisa dikompromikan gitu ya. Jadi karena nggak mungkin juga kita ketemu pasangan yang sempurna. Nah ini juga nih ya harus dicatat baik-baik. Di satu sisi kita nggak akan pernah mendapatkan orang yang sempurna. Selama kita masih menikah dengan manusia, pasti dia masih ada celahnya. Sebaik-baiknya ya, sebaik-baiknya orang itu pasti ada celahnya. Cuman ya memang kita harus pilih yang mana yang prinsip, yang mana yang kita bisa kompromikan. On the other hand, kalau memang kamu memilih untuk tidak menikah, tentunya ya ada pro kontranya sendiri ya. Kalau menikah kan tentunya ya pasti akan ada lah yang namanya perbedaan pendapat. Gimana pun juga ya, konflik-konflik, perbedaan prioritas walaupun mungkin udah disamain, udah ngomongin semuanya, tapi along the way pasti masih ada aja gitu. Tapi on the other hand, opsinya apa? Alternatifnya apa? You live alone gitu. Would you prefer to live alone gitu? Karena ya ini kan pro kontra ya, maksudnya. Nah, kalau misalkan live alone ya semuanya urus sendiri, ya mimpi apapun ya kejar sendiri gitu ya, celebrate sendiri achievement. Jatuh sendiri kalau gagal. Iya, kalau misalkan berdua ya kita bisa saling celebrate, bisa saling bantu. Tapi tentunya kadang-kadang pasti ada juga kan yang bikin setback gitu atau yang menahan. Misalkan, "Mungkin kalau gua nggak married, gua udah bisa jadi ini." Mungkin aja, mungkin. Ada filmnya Seandainya Mama Tidak Menikah Dengan Papa. Oh ya. Lagi diomongin tuh di sosmed tuh, lupa. Film apa Netflix ya, anyway. Ya itu tapi maksudnya itu real juga ya, bisa juga gitu. Jadi memang, sudah oke saya mau menikah, harus bisa mengkompromikan banyak hal gitu yang udah sepakat di awal gitu, yang kita udah tahu dan kita udah ngomongin dan udah sepakat, ya udah tuh harus tutup buku, jangan what if lagi karena ya udah intinya jadi kalau mau menikah kita harus siap sedia, percaya dan dua belah pihak harus saling percaya, karena kalau kita mulainya juga dengan saling tidak percaya, saking takut gitu ya, mungkin takut ditipu, takut dicurangin, takut ini itu pasti ke depannya itu makin susah ya. Jadi memang harus mulainya itu dengan percaya, percaya dulu, belah pihak percaya. Kalau memang belum bisa ya nggak apa-apa ngomongin dulu, ya dipikirin dulu baik-baik karena nanti ke depannya pasti makin berat. Betul, kalau tidak saling percaya tadi. Seperti itu Mawar, pertanyaannya mudah-mudahan terjawab. Jadi overthinking itu aku lagi baca bukunya Jonathan Haidt, The Anxious Generation. Ini sebenarnya buku parenting buat orang tua yang mulai punya anak yang minta handphone. Tapi dia ada poin bagus tentang rasa takut ya. Rasa takut itu sebenarnya bagus, itu protektif. Karena kita kan dulu manusia tinggal di alam, tiba-tiba bangun pagi ada beruang di depan gua atau ada macan gitu yang mau terkam kita. Jadi ada rasa takut tuh, ada bulu kuduk naik, terus ada rasa deg-degan, itu bagus sebenarnya gitu. Tapi kalau kita hidup dalam rasa takut, nah itu namanya jadi anxiety disorder. Jadi sesuatu yang harusnya alarming buat kita waspada gitu ya. Kamu nilainya jelek nih, takut nggak naik kelas gitu kan zaman dulu. Nah itu rasa takut yang baik karena memacu kita untuk jadi berprestasi di sekolah. Tapi kalau udah anxiety disorder, overthinking terus-terusan tentang isu tertentu, nah mungkin ada baiknya disetel ulang gitu ya. Rasa takutnya itu masih sehat nggak nih untuk diri saya? Sebenarnya saya sedang melindungi diri saya dari sesuatu yang beneran bisa terjadi atau sebenarnya saya sedang membuat diri saya, ya udah jadi nggak bisa ngapa-ngapain, serba takut, serba serba mau diajak kenalan sama cowok nggak mau, ujung-ujungnya pasti semua cowok sama aja gitu, diajak kenalan sama orang baru takut dia pasti mau tipu saya nih, dia pasti jadi bawaannya negatif gitu. Nah ini juga, ya you have to see a psychiatrist mungkin atau psikolog, get get some help gitu ya, tentang yang overthinking ini, tentang anxiety disorder ini. Karena ya bisa juga kadang itu
pengalaman di masa lalu atau sesuatu yang buku-buku atau tontonan yang kita konsumsi gitu ya. Karena kita sering lihat begitu, kita pikir semua orang seperti itu gitu. Karena kita sering nonton film horor, kita pikir di sini ada hantu, sana ada setan, di mana gitu. Jadi pilihan apa yang kita masukin ke dalam kepala kita itu juga akan ngebentuk cara kita ngelihat dunia. Jadi itu juga sesuatu yang on the side aku mau tambahin Ya. poin buat ditangkap juga. Ini penting sih karena itu ya kalau kita sekarang ngomongin ke data, kan kalau kita mau dapetin report yang bagus ya, tentunya data yang masuk juga data yang bagus ya. Kemarin itu suka sering dengar kata-kata garbage in, garbage out dia. Kalau misalkan kita mau hasil yang bagus, tapi yang kita masukin input-inputnya jelek-jelek gitu ya, nggak mungkin bisa jadi sesuatu yang bagus ya. Kita mau bikin kue tapi bahan-bahan yang kita masukin bahan-bahan yang udah busuk, udah rusak gitu ya, udah kotor ya nggak bisa lah jadi kue yang bagus. Nah jadi, eee iya tadi menyambung overthinking itu atau mindset itu yang mungkin yang harus kita banyakin masukin ke dalam diri kita juga ya mungkin ya buku-buku yang bagus, Ya, soal yang bagus, mungkin kita bergaul juga kita di apa, lingkungan yang di positif. lingkungan yang positif ya. Jadi yang masuk juga hal yang baik. Oke, mudah-mudahan membantu Mawar, dan teman-teman yang lain kalau ada yang mau punya pertanyaan atau mau, curhat apapun gitu ya yang kalian rasa ceritanya bisa ngebantu nih viewer-viewer channel-nya Kossam dan Ciklau, feel free untuk email ke tanyakosam@gmail.com, kami akan jawab dengan format video seperti ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lain juga yang nonton juga. Take care, thank you so much for watching and see you guys in the next video. Dadah.